ngasih membimbing. Bila kita berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Pengakuan dosa dan berita dosa Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita hendak mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih kami naikkan hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Kami boleh datang hadir berkumpul bersekutu di gedung gereja ini. Sesuai dengan almanak nas gereja Kalimantan Pengelis terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat 11 di bawah berikut pencobaan di padang gurun. Sebelum kita masuk dalam perenungan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu beribadah di hari ini. Dan di dalam ibadah ini kami juga diberikan kembali kesempatan untuk bersama-sama membaca dan mau mendengar akan sebagian sabda firman. Kami percaya harap yakin sabda firman sanggup menjadi suluh dan pelita bagi kami. Karena kepuasan jasmani dalam diri dan keberadaan kita, tentang kuasa kedudukan dan lain sebagainya, dan juga tentang segala sesuatu yang bersifat kependapat untuk memuaskan hasrat duniawi kita. Dan itu saja yang seringkali ditawarkan oleh tiga bagian ini, walaupun dalam model, dalam cara, di dalam situasi kondisi yang berbeda, tetapi intinya kebanyakan yang itu saja berada di situ. Dan walaupun itu saja, walaupun kita sudah tahu, tetapi ada banyak di antara kita juga yang tergoda dengan hal-hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus teguhkan iman dan pengharapan. Kita percaya Tuhan mengutus kita, Tuhan hadir dalam diri dan keberadaan kita, dan kita percaya harap yakin kepada Dia. Maka kita percaya kita juga sanggup menghadapi tantangan dan godaan di dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Entah godaan dalam bentuk apapun, dalam cara apapun, termasuk di dalam kondisi situasi apapun. Godaan itu luar biasa datang di dalam hidup kita. Di dalam nas kita ketika datang ketika seseorang sedang lapar, artinya lapar sudah hilang dan lain sebagainya. Tetapi entah sekali lagi saya katakan kepada kita, ia tidak perlu datang saat kita lapar. Hati dia juga datang saat kita kenyang. Dia datang untuk saat kita kenyang. Agar ketika kita merasa kenyang, kita merasa tentram, kita merasa damai dengan segala apa yang kita miliki, kita masuk perut, kita sudah tercukupi, kebutuhan lainnya sudah tercukupi, punya segala sesuatu yang orang lain punya, kedudukan, jabatan, harta dan lain-lain. Jangan kira saat yang baik, saat yang tenang, saat yang kita penuh dengan bahagia sukacita itu dia tidak datang. Ia datang di dalam keadaan situasi apapun. Ia datang di dalam kita susah, di kita bergeluh, di
untuk tinggalkan iman dan pengharapan. Dan Ia juga datang di saat keadaan kita sedang baik-baik saja. Ia juga suka datang di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa baik, ketika kita merasa serba cukup, serba ada di dalam kehidupan kita, di situ Dia juga datang dalam kehidupan kita, agar kita merasa bahwa segala yang telah kita miliki, segala yang telah kita punya, itu berasal hanya dari kekuatan, kemampuan, kebenaran keluarga hebat kita, sehingga kita bisa melupakan bahwa Ialah sumber segala sesuatu di dalam diri dan keberadaan kita pribadi demi pribadi. Dan sebagai penyambung daripada perenungan pada saat ini, saya kembali mengulang kalimat dua kali berulang, jika engkau anak Allah, yang artinya ada sekali hubungan relasi antara Yesus dengan Sang Bapa, dan kepada kita pun juga hal itu juga menjadi bagian penggodaan. Ketika kita merenungi di dalam diri hidup dan keberadaan kita, godaan bisa datang, dan juga dari diri kita sendiri seringkali datang. Kita akan merenungi ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita sering kali mungkin akan berpikir, selama ini aku telah melakukan banyak hal yang baik untukku secara pribadi, untuk keluarga, untuk orang-orang lain bahkan yang tidak aku kenal. Aku telah berbuat baik, aku telah melakukan berbagai macam kebaikan, menolong, membantu. Bahkan untuk gereja, untuk jemaat, aku telah habiskan waktu, tenaga, talenta, aku telah berikan penuh semuanya kepada gereja, jemaat, untuk kepujian Tuhan, nama Tuhan, untuk kebaikan bagi sesama. Tetapi kenapa alasan Tuhan itu tetap saja seperti ini, tidak berubah? Masih saja susah seperti ini, masih saja mengalami berbagai macam sakit, penyakit, berulang masalah yang sering terjadi. Padahal punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang telah kulakukan, Tuhan tahu apa yang telah berbuat untuk gereja dan jemaat, untuk orang lain, dan berbagai macam hal baik telah kita lakukan. Ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, ada hubungan yang mesra yang akrab dengan Tuhan. Tetapi apa kenyataan dalam perjalanan kehidupan? Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang tetap saja ada. Lalu di sana seringkali kita muncul mempertanyakan akan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Apa bahasanya Tuhan untuk dalam melakukan yang seperti ini? Apa yang Engkau berikan sebagai jawaban kepada putra berbuat sebaik-baiknya? Terkadang mungkin kita sampai pada titik ketika kita lelah di dalam iman dan pengharapan. Saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan, tapi hidup ini tidak berubah, tetap seperti ini saja, bahkan semakin sulit dari hari ke hari. Dan akhirnya kita sampai pada titik kayu marah, kalau dia berharap Tuhan meninggalkan. Kalau kita berubah, tinggalkan Tuhan, iman dan pengharapan, lalu kita ganti dengan iman dan pengharapan yang lain, dengan harapan bahwa dengan yang lain, yang kuasa yang lain, hidup ini akan lebih baik lagi. Ingat Bapak Ibu yang jemaatnya terkasih, tidak pernah jadi Tuhan dalam Yesus Kristus. Siapa yang mengikuti, siapa yang percaya kepadanya, segala sesuatu akan mulus dan baik-baik saja. Tidak pernah ada jadi Tuhan yang demikian. Siapa yang percaya dan yakin kepadanya, tidak ada masalah dalam hidupnya. Saya tidak tahu di mana ada ayatnya yang berkata demikian. Tidak pernah ada jadi Tuhan bahwa yang mengikuti aku, yang percaya harap yakin kepada kamu akan sehat-sehat selalu, tidak pernah sakit, semua dibutuhkan di dalam segala sesuatu, tidak ada masalah di dalam hidupmu, dalam keluargamu. Mungkin Alkitab baru, mungkin kalau ada yang menulis demikian, tapi kita tidak ada, kita tidak tahu ada nas-nas yang berkata demikian. Tapi apa Yesus katakan? Yang mau mengikuti aku, pikul salib dan sangkal dirimu. Itu yang Tuhan katakan. Itulah bagian daripada penderitaan dan sengsara Yesus. Dia dalam memberikan jodoh, tetap bertahan dalam iman dan akhirnya segala yang baik benar-benar Tuhan nyatakan. Ketika mampu bertahan di dalam iman dan pengharapan, menghadapi godaan dan tantangan dunia. Sengsara yang kedua ini mengingatkan kepada kita, Yesus mengalami kesengsaraan, tetapi Dia penuh setia pada rencana dan kehendak Sang Bapa untuk keselamatan manusia. Jadi mari kita juga belajar di tengah pergumulan kehidupan ini, kuatkan iman pengharapan agar sanggup menghadapi penggodaan ini, dan juga tetap percaya harap yakin, belajar terus ikhlas dan setia, mengikuti setiap rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada penderitaan, kita tetap dikuatkan menghadapinya. Sekalipun ada duka kita, kesedihan, keluh dan kesal, tetap ada janji penghiburan dalam kehidupan kita.
kita lewati segala sesuatu di dalam dunia ini, sama seperti Tuhan izinkan Yesus menghadapi pergumulan, menghadapi sengsara penderitaan di kayu salib. Ia tetap berbuat kuatkan Yesus, ia tetap iringi dan dia tidak tinggalkan. Dan ketika Yesus diutus kita ke dalam dunia ini, walaupun ada sedikit, walaupun ada pergumulan, walaupun semua tidak baik-baik saja, percayalah, ia izinkan dia utus kita untuk menjadi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka dia sendiri yang pernah menghadapi kesengsaraan dan penderitaan penggodaan, maka ia yang akan kuatkan dan berkati kita. Selamat memasuki minggu sengsara yang kedua, Tuhan Yesus